Bapak Bayu Ardianto MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pemupukan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rifki Fitri dari program studi pengembangan teknologi berkelanjutan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang nama-nama unsur hara dan mekanisme penyerapan dalam tanah dalam rangka menyelesaikan tugas praktek teknologi pemupukan. Baik, kita akan masuk ke materinya. Latar belakang. Unsur hara merupakan elemen penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketersediaan unsur hara yang cukup di tanah menjadi salah satu faktor utama keberhasilan dalam sistem pertanian, karena tanaman memanfaatkan unsur hara untuk proses fisiologis seperti fotosintesis, pembentukan jaringan, dan produksi buah. Unsur hara terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu makronutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan dalam jumlah besar, serta mikronutrien seperti besi, mangan, dan seng yang diperlukan dalam jumlah kecil. Mekanisme penyerapan unsur hara oleh tanaman melibatkan interaksi antara akar tanaman dan tanah. Penyerapan dapat terjadi melalui fusi, aliran massa air, dan suatu hara ion. Setelah itu, faktor seperti pH tanah, kadar bahan organik, dan aktivitas mikroorganisme sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara. Ketidakcukupan atau kelebihan unsur hara dapat menimbulkan gangguan pada tanaman, sehingga pengelolaan yang tepat menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendalam mengenai unsur hara dan proses penyerapan ini dapat membantu para petani, ilmuwan, dan praktisi pertanian untuk meningkatkan produktivitas serta keberlanjutan sistem pertanian. Pembahasan. Unsur hara bermanfaat bagi tanaman apabila tersedia di zona penyerapan tanaman atau sekitar akar dan daun serta berada dalam bentuk yang dapat diserap. Jika unsur hara tidak ada, lalu apa yang mau diserap tanaman? Kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara sangat spesifik, seperti unsur hara karbon, oksigen, dan hidrogen dapat diserap dalam bentuk gas. Ketiga unsur hara ini disebut hara non-mineral karena tidak berasal dari mineral yang ada dalam tanah. Selain itu, unsur CHO juga dapat diserap berbentuk ion dari tanah. Kedua, unsur mineral sebanyak 13 jenis, yaitu N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl diperoleh tanaman dari dalam tanah. Semua unsur mineral ini diserap tanaman dalam bentuk ion, kecuali B diserap dalam bentuk asam borat. Dalam tumbuh dan kembang tanaman, 16 unsur hara di atas disebut unsur hara esensial. Artinya, tumbuh dan kembang tanaman akan berjalan baik dan sehat apabila 16 unsur hara ini bisa tercukupi. Secara total ada 118 unsur kimia yang diketahui dan dicantumkan dalam tabel periodik unsur. Di sini saya mencantumkan tabel, saya akan bacakan. Unsur esensial CHONS dalam bentuk hara tersedia disebut ion dalam larutan HCO3-, NO3-, NH4+, SO4 2- atau gas di atmosfer. Unsur esensial P, B, Cl dalam bentuk hara ion dalam larutan H2PO4-, HPO4 2-, BO3 3-, dan Cl-. Unsur esensial K, Mg, Ca dalam bentuk hara ion K+, Mg2+, Ca2+ dalam larutan dan dapat ditukar. Unsur esensial Co, Fe, Mn, Mo, Zn dalam bentuk hara ion Cu2+, Fe2+, Mn2+, MoO4-, Zn2+, atau chelat di dalam larutan. Sumber Munawar 2019, Daniel dan Kirby 1942, dan Jones 1998. Keberadaan unsur hara dalam tanaman bervariasi, seperti 95% biomasa tanaman dibentuk oleh 3 unsur hara saja, yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Ketiga unsur hara ini tidak dapat menjadi perhatian dalam analisa nutrisi tanaman karena selalu tersedia dan dalam bentuk dapat diserap tanaman, khususnya untuk proses fotosintesis. Keberadaan unsur hara
Konsentrasi dan fungsi unsur hara. Jadi saya mencantumkan tabel. Saya akan bacakan. Pertama, unsur hara karbon, kisaran konsentrasi dalam tanaman sekitar 44%. Fungsi unsur hara yaitu penyusun karbohidrat dan perlu untuk fotosintesis. Perlu untuk fotosintesis. Unsur hara hidrogen, kisaran konsentrasi dalam tanah 6%. Fungsinya menjaga keseimbangan osmosis. Penting dalam sejumlah reaksi biokimia dan penyusun karbohidrat. Unsur hara oksigen, kisaran konsentrasi dalam tanah 44%. Fungsinya penyusun karbohidrat dan penting untuk respirasi. Unsur hara nitrogen, kisaran konsentrasi 1,5%. Fungsinya penyusun asam-asam amino, protein, klorofil, asam-asam nukleat, dan koenzim. Unsur hara fosforus, kisaran konsentrasi dalam tanah 0,1 sampai 0,5%. Fungsi unsur hara dalam tanaman adalah penyusun banyak protein, fosfolipida, koenzim, asam-asam nukleat, dan substrat metabolisme penting dalam transfer energi. Unsur hara kalium, konsentrasinya 0,5 sampai 0,8%. Fungsinya terlibat dalam fotosintesis, translokasi karbohidrat, sintesis protein. Unsur hara sampai 0,8%. Fungsinya terlibat dalam fotosintesis, translokasi karbohidrat, sintesis protein. Unsur hara kalsium atau Ca, kisaran konsentrasinya 0,2 sampai 1%. Fungsinya komponen dinding sel, pertumbuhan dan pembelahan sel, kofaktor enzim, memainkan peranan dalam struktur dan permeabilitas. Unsur hara magnesium, konsentrasinya 0,1 sampai 0,4%. Fungsinya komponen klorofil sehingga esensial untuk sintesis makanan. Unsur hara sulfur, konsentrasinya 0,1 sampai 0,4%. Fungsinya komponen penting beberapa asam amino dan protein tanaman. Unsur hara besi atau Fe, konsentrasinya 50 sampai 250 ppm. Fungsinya komponen struktural sitokrom, kadekrom, dan hemoglobin sehingga terlibat reaksi oksidasi reduksi dalam respirasi dan fotosintesis. Unsur hara mangan atau Mn, 20 sampai 200 ppm, mengontrol beberapa sistem oksidasi, reduksi, dan fotosintesis. Unsur hara boron, konsentrasinya 6 sampai 60 ppm, terlibat dalam pembentukan buah, pembelahan sel, dan penting dalam translokasi gula dan metabolisme karbohidrat. Unsur hara seng atau Zn, konsentrasinya 25 sampai 150 ppm. Fungsinya pembentukan auksin dan kloroplas, metabolisme karbohidrat, stabilitas dan orientasi protein, membran, terlibat di dalam sistem enzim yang mengatur aktivitas metabolisme. Mekanisme pergerakan unsur hara itu ada 3. Yang pertama, intersepsi akar, yaitu akar tanaman hidup tumbuh, memanjang, dan menerobos partikel-partikel tanah sehingga terjadi kontak akar dengan hara yang ada di larutan tanah maupun hara di bagian tanah yang lain. Unsur haranya dalam posisi statis atau akar tanaman yang aktif. Kedua, makin luas cakupan keberadaan akar di dalam tanah, makin luas permukaan bidang serapan akar terhadap unsur hara. Penyerapan unsur hara terjadi pada bulu-bulu akar atau root hair. Yang keempat, intersepsi akar pada tanaman akan meningkat dengan adanya mikoriza, simbiosis jamur dan akar pada tanaman. Efek positif mikoriza ini paling besar bila tanaman tumbuh pada tanah-tanah yang subur. Comfort 2005, Haflin et al. 2005 dalam Menawar 2011. Unsur hara yang dapat diserap melalui moda ini adalah kalsium, Ca, dan magnesium atau Mg. Kedua, aliran massa, yaitu pergerakan hara di dalam tanah ke permukaan akar tanaman yang terangkut oleh aliran konvektif air akibat penyerapan air oleh tanaman atau sebagian air transpirasi. Pertama, jumlah hara yang bergerak dengan mode aliran massa sebanding dengan jumlah air yang diserap tanaman dan konsentrasi hara dalam air tersebut. Yang kedua, unsur haranya dalam kondisi aktif, akar tanaman
Yang ketiga, lokasi unsur hara agak jauh dari permukaan akar. Yang keempat, kekeringan akan mengakibatkan penurunan jumlah hara yang bergerak dengan model aliran massa. Unsur hara yang diserap melalui model ini adalah N dalam bentuk NO3-, Ca2+, Mg2+, H3BO3, dan sulfur. Ketiga, difusi, yaitu proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Unsur haranya dalam kondisi aktif, akar tanamannya pasif. Lokasi unsur hara sangat dekat dengan permukaan akar. Bagian tanah yang banyak unsur hara sama dengan konsentrasi tinggi. Bagian permukaan akar tanaman sama dengan konsentrasi rendah. Sehingga melalui model difusi, hara bergerak dari lokasi yang jauh dari akar menuju ke permukaan akar dibantu oleh adanya larutan tanah. Unsur hara yang diserap pada model ini adalah P, K, Cu, Fe, Mn, dan Zn. Kesimpulan, unsur hara memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, asalkan tersedia di zona penyerapan seperti akar dan daun dalam bentuk yang dapat diserap. Tanpa keberadaan unsur hara, tanaman tidak memiliki sumber nutrisi yang mendukung berbagai proses fisiologisnya. Tanaman memiliki mekanisme penyerapan unsur hara yang spesifik sesuai dengan jenis unsur dan bentuknya. Unsur hara esensial terdiri dari 16 elemen, termasuk unsur non-mineral seperti karbon, oksigen, hidrogen, serta 13 unsur mineral seperti nitrogen, fosfor, kalium. Setiap unsur memiliki fungsi krusial dalam mendukung kesehatan dan produktivitas tanaman. Meskipun konsentrasinya dalam biomasa tanaman berbeda-beda, proses penyerapan unsur hara terjadi melalui tiga mekanisme utama, yaitu persepsi akar, di mana akar tanaman aktif menjangkau unsur hara, aliran massa, di mana unsur hara terangkut oleh air menuju permukaan akar. Ketiga, difusi, di mana unsur hara berpindah dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi